Halo teman writers, hari ini kita akan bedah Hanania di Anapali Javanica. Seperti biasa kita akan breakdown semua unsur-unsur dari dalam novel ini sehingga kita bisa tahu sedikit-sedikit ceritanya. Udah gitu juga kita akan mencari teknik-teknik kepenulisan yang dipakai penulisnya. Kita cari kelebihannya, kita gali misalnya sesuatu yang bisa diperbaiki, sehingga nanti kita akan menemukan pelajaran atau teknik-teknik yang bisa kita terapkan di dalam proses kepenulisan kita. Nanti ada juga tips and trik menulis di akhir video. Jadi tonton terus video ini sampai habis. Hanania di Anapali Javanica ini dituliskan oleh seorang penulis Medan namanya Zen Isika. Ini adalah nama pena ya teman-teman. Dan ini terbit di Karos Publisher. Karos Publisher ini merupakan salah satu penerbit indie yang baru pertama kali aku pegang bukunya ya. So kita akan bahas book performance-nya. Siapa tahu nanti teman-teman yang di luar sana sedang mencari penerbitan indie untuk menerbitkan karya teman-teman. Covernya itu simple aja dengan warna yang lembut dan menurut aku ya cukup menarik ya. Ini cukup menggambarkan nuansa romantis ya di ceritanya ini. Jadi ini kalau aku katakan misalnya kalau kita mau kategorikan ke dalam genre, Hanania di Anapali Javanica ini semacam religi romantis gitu ya. Udah gitu layoutnya cukup bisa dikatakan bagus ya, cukup lah ya, nggak jelek juga. Dan menurut aku kertasnya sih bagus, tidak terlalu tipis. Bahan dari cetakannya ini juga menurut aku sudah standar lah ya. Jadi ini bagi teman-teman yang ingin tahu lebih jauh lagi mengenai Karos Publisher, mungkin bisa nanti dicek media sosialnya ya. Nanti aku carikan media sosialnya dan aku ketikkan di description box. Oke, ini cerita seorang wanita bernama Hanania. Dia ini adalah single parents. Ini semua pokoknya menceritakan tentang kehidupannya, terutama di masa ketika dia itu setelah bercerai dengan suaminya. Jadi suaminya yang sebelumnya itu kayak apa ya, kayak menurut aku sih psikopat ya, kadang-kadang marah, kadang-kadang menunjukkan rasa sayangnya. Jadi memang dulu juga pernikahan mereka itu dijodohkan oleh orang tua Hanania gitu, dan itu berakhir tidak baik pernikahannya. Jadi sebelum dijodohkan dulu sebenarnya Hanania ini punya kayak semacam orang yang dikagumi gitulah ya, orang yang dicintai, dan juga kayaknya si laki-laki ini juga balik mencintai dia. Jadi namanya adalah Musab gitu. Jadi mereka bertemu di kampus. Bahkan karena Musab ini adalah seorang yang soleh, dia itu langsung pergi menjumpai ayahnya si Hanania karena dia merasa tertarik dengan Hanania, takut nanti bisa jadi dosa gitu ya. Jadi dia langsung melamar Hanania, membawa pamannya gitu ke rumah Hanania. Tapi ternyata itu tadi melihat Musab dan juga mengetahui keturunan siapa dia, akhirnya ayahnya menolaknya dan langsung menjodohkan Hanania dengan orang lain. Yap, sejak saat itu Musab ya karena juga dia orang yang soleh gitu ya, dia langsung menjauh dari kehidupan si Hanania karena Hanania juga sudah menikah, tidak pernah lagi menampakkan dirinya. Tapi kemudian ketika si Hanania ini bercerai dalam sebuah acara, Hanania ini akan menjadi seorang seorang guru juga, dan gitu dia juga seorang pemilik kafe gitu ya. Jadi dia pebisnis juga, pendidik juga, dan ketemu kembali lah Musab ini dalam suatu acara ya pelatihan bisnis gitu ya yang diikuti oleh si Hanania. Karena semua sudah berubah ya, tidak seperti dulu lagi saat kuliah. Kehidupan sudah masing-masing mereka lalui dengan cukup berat, dan kemudian setelah kembali bertemu lagi, apakah masih memiliki perasaan yang sama seperti dulu? Apakah mereka akan mencoba lagi tapi kemudian gagal lagi untuk kali berikutnya? Yuk kita teruskan bongkar unsur-unsur dari Hanania di Anapali Javanica. Untuk ide cerita sebenarnya simple ya teman-teman. Jadi ini tentang kisah atau kasih tak sampai gitulah ya. Jadi kasih tak sampai karena salah satunya kemudian dijodohkan. Udah gitu nanti ada kesalahpahaman yang terjadi sebenarnya kenapa si ayah si Hanania ini menolak Musab menjadi menantunya. Tapi karena si Musab ini adalah seorang prajurit gitu ya, dia seorang tentara, maka cerita ini menjadi unik gitu ya. Nanti ada sedikit aksi-aksi gitu lah ya, ada sesuatu yang seru. Untuk plot, di sini plotnya maju mundur ya. Jadi nanti Hanania itu ada semacam kayak flashback. Jadi kayak pembuka novel ini sendiri adalah ketika Hanania itu masih menjadi istri dari Adam yang dijodohkan padanya itu. Jadi di situ ada proses kayak mereka lagi sedang masa-masa hancurnya rumah tangganya gitu ya.
Nah, tapi menurut aku ada beberapa bagian masa lalu, menceritakan masa lalu itu yang kurang memberikan kontribusi banyak kepada ceritanya, karena sebenarnya secara sekilas hal yang sama atau intinya itu sudah diinformasikan kepada pembaca dalam alur utama atau dalam alur masa sekarangnya gitu. Jadi ketika disampaikan lagi dalam alur yang mundur, itu sepertinya kayak jadi membuat cerita semakin melar gitu ya teman-teman. So bagi teman-teman yang pingin misalnya membuat cerita yang alurnya mundur gitu ya, maju mundur, usahakan jangan di spoiler informasi-informasi masa lalu di masa sekarang gitu. Jadi semua informasi-informasi masa lalunya itu ya disampaikan pada alur yang mundur itu tadi saja. Jadi sehingga itu juga membuat menjadi lebih efektif, nggak juga numpuk-numpuk informasi yang sama ya teman-teman. Boleh saja di masa sekarang itu dikasih clue yang membuat pembaca itu jadi pingin tahu apa sebenarnya yang terjadi di masa lalu. Tapi jangan sampai gamblang kali, supaya nanti ketika alur kita menjadi mundur itu berguna gitu ya, berguna untuk memberikan informasi baru yang ingin diketahui oleh pembaca kita. Nah, untuk gaya ceritanya menurut aku cukup menarik ya, terutama di bagian dialog, apalagi ini settingnya Medan gitu ya. Jadi semua dialog-dialognya itu terasa sekali memang betul-betul dialog-dialog yang terjadi di antara orang Medan gitu ya. Jadi bukan dialog yang kaku, dan aku jadi merasa relate gitu karena memang ya ditinggal di tempat yang sama juga ya teman-teman. Nah itu bisa menjadi tips ya bagi teman-teman yang mungkin menuliskan novel supaya dialog tidak kaku. Itu kita harus kenali dulu karakter kita, dia orang apa, dia besar di mana, dan kita harus tahu orang itu, orang yang berada di situ, budayanya atau cara bicaranya seperti apa gitu ya. Itu bisa membuat dialog kita menjadi lebih natural. Tapi untuk pesan moral, nah ini sebenarnya sedikit tricky ya teman-teman untuk novel religi gitu ya, karena pesan moral itu memang kalau di novel religi itu pasti lebih gamblang gitu disampaikan daripada daripada novel-novel genre lainnya. Tapi jangan sampai kita juga terkesan menggurui pembaca kita gitu, sehingga dia tidak bisa mengambil hikmah sendiri dari kejadian-kejadian yang kita ceritakan ya kan. Sebaiknya kan sebuah cerita itu tidak terlalu nampak pesan moralnya, tetapi kemudian meresap semuanya ke dalam pori-pori pemikiran pembaca, sehingga membuat mereka atau membuka ruang bagi pembaca untuk memikirkan wacana atau memikirkan sesuatu yang kita sampaikan tersebut gitu. Sini itu ada nanti suatu kejadian, terus pesan moralnya itu ada di dalam narasi-narasi. Kalau kita ingin menyamarkan pesan moral itu bisa melalui dialog-dialog karakternya. Memang ada beberapa seperti itu di sini ya. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebaikan atau nilai-nilai yang terkandung di dalam kitab suci, dalam hal ini Al-Qur'an, itu memang ada diucapkan gitu ya sama karakter-karakternya. Nah, lebih baik begitu daripada kita membuat di dalam narasi, apalagi ini menggunakan point of view orang ketiga atau naratornya itu orang ketiga, sehingga itu kayak orang lain. Lain hal kalau misalnya kita pakai point of view orang pertama gitu kan. Jadi di sini karakternya yang mengalami kontemplasi, mengalami gozul fikri ya kan, mengalami perang pemikirannya sendiri, sehingga di situ muncullah semacam kayak pesan-pesan moral gitu ya, muncullah kayak suatu kebajikan yang hadir dalam dirinya ketika menghadapi sebuah permasalahan gitu ya teman-teman. Jadi itu memang cukup tricky dan harus diperhatikan bagi teman-teman yang sedang menuliskan novel-novel bergenre religi. Oke, untuk tata bahasa di sini aku ingin membahas secara terperinci ya, supaya teman-teman yang mungkin memiliki pengalaman yang sama itu nggak terjerumus lagi pada hal yang keliru ya. Jadi misalnya di sini ada kata, aku temukan kata apotik ya. Jadi kalau misalnya teman-teman cek di KBBI, itu yang benar adalah apotek. Nah, ini kalau misalnya di dalam narasi, teman-teman kalau bisa mengikuti sesuai kata-kata yang ada di dalam KBBI ya teman-teman. Terus yang kemudian ada yang nomor 2. Nah, kata apalagi itu ada 2 loh jenisnya. Jadi apalagi yang disambung penulisnya, dan apalagi yang dijarak oleh sebuah spasi. Nah, itu adalah 2 kata yang beda. Jadi kalau apalagi itu adalah kayak semacam kata sambung gitu ya, untuk memberikan penekanan terhadap aku sangat tahu apa yang dia lakukan, apalagi aku sudah mengenalnya dari kecil gitu ya. Nah, itu apalagi yang penulisannya disambung tanpa spasi. Nah, kalau apalagi yang dipisah oleh spasi itu lain lagi ya teman-teman. Itu artinya apalagi yang kau inginkan, apalagi yang akan kita bawa gitu. Jadi itu kayak menanyakan sesuatu gitu ya, menanyakan hal apalagi, benda apalagi gitu. Jadi lebih ke benda gitu ya. Nah, yang 3 ini adalah hal kecil tapi juga cukup bermanfaat untuk kita ketahui ya teman-teman. Pengulangan huruf. Misalnya kita ingin memperpanjang satu kata, misalnya
karakter kita lagi teriak atau karakter kita lagi marah gitu, kita sering bilang misalnya tidak gitu aja panjang gitu ya. Nah, untuk mengulang huruf ini itu ada aturannya ya teman-teman. Nah, mungkin ini ada aturan dari beberapa penerbit lah seperti itu ya. Jadi penerbit-penerbit besar gitu biasanya mengikuti kaidah ini. Jadi kalau misalnya pengulangan itu dia kayak kelipatan 3. Jadi kalau misalnya tidak itu ya paling tidak 3 lah A-nya gitu ya. Kalau misalnya 6 kepanjangan, tapi nggak boleh 4, nggak boleh 2 gitu ya, nggak boleh 5, jadi harus kelipatan 3 gitu. Ya, kalau 3 aja sebenarnya udah cukup ya. 3 ditambah tanda seru 1 itu menurut editor yang telah menangani naskahku itu sudah cukup menggambarkan itu adalah sebuah teriakan ya kan. Jadi nggak usah terlalu panjang kali sampai 12 A-nya, nggak perlu gitu. Selanjutnya ada nomor 4 aku temukan di sini, terima kasih digabung penulisannya. Jadi terima kasih penulisannya itu digunakan spasi antara terima dan kasih ya. Nomor 5 ada doa. Doa itu tidak mesti pakai tanda kutip di atas, ya doa gitu aja kalau sesuai dengan KBBI. Oke, di halaman 66 aku akan revisi sebuah tanda baca. Jadi aku menemukan kalimat seperti ini penulisannya ya. Tiba di kantor polisi, Robi telah menunggu di pelataran. Ia berjalan mendekat saat melihat Apa memarkirkan mobil. Nah, mungkin bisa teman-teman perhatikan di situ ada sedikit yang keliru ya. Ya kan, peletakan tanda bacanya mungkin ini kelewatan saat revisi. Tapi ini bisa menjadi pelajaran bagi teman-teman yang sedang self-editing ya. Coba kita perbaiki menjadi seperti ini ya teman-teman. Tiba di kantor polisi, Robi telah menunggu di pelataran, titik. Kemudian ianya kita berikan huruf besar. Ia berjalan mendekat saat melihat Apa memarkirkan mobil. Oke, sekarang saatnya reading time. Hanania mendadak kehilangan rasa kantuknya. Padahal malam ini ia merasa sangat lelah. Baru saja dirinya ingin terlelap. Namun berita itu begitu mengejutkan. Tanpa pikir panjang, ia kembali ke kafe bersama Apa dan Umi. Nai menjaga Kais di rumah. Robi juga sudah diberitahu. Kakinya serasa tak bertenaga menopang tubuh saat ia berdiri di depan kafe yang kini porak-poranda. Baru tadi ia meninggalkan kafe dengan kondisi baik-baik saja. Tuhan memang selalu bisa mengambil apa saja yang kita punya dengan mudahnya. Entah itu bisa jadi ujian ataupun musibah. Masya Allah, astagfirullah, ampuni aku Rob, lirihnya tak henti. Umi dan Apa mendekap pundak putrinya. Mereka tak kalah terkejut, bertanya-tanya siapakah yang tega melakukan ini, atas motif apa, dan kenapa. Begitulah kira-kira ya suasana dari cerita Hanania di Anapali Javanica ini. Jadi di Anapali Javanica ini apa, nanti teman-teman bisa tahu setelah membaca bukunya ya, kalau misalnya memang belum tahu ya kan. Ini dia 4 tips and trick menulis yang bisa kita terapkan di dalam novel kita nanti. 1. Pesan moral yang tidak terlalu gamblang di dalam buku dengan sasaran pembaca dewasa itu sepertinya memang lebih bisa menimbulkan apa ya, semacam kayak mengajak pembaca kita untuk berpikir sendiri gitu kan. Karena sasaran pembaca kalau dewasa itu biasanya mereka memiliki pemikiran sendiri sesuai dengan latar belakang mereka, dan pemikiran masing-masing pasti beda ya. Beda halnya dengan kalau kita menulis buku anak. Pesan moral itu memang harus diberitahu. Menurut aku buku anak juga jangan terlalu gamblang juga. Kenapa? Supaya juga bisa menimbulkan atau memantik cara berpikir yang kritis ya. Nah 2, bagaimana cara supaya pesan moral itu tidak terlalu gamblang kita sampaikan di dalam buku kita. Nah, pergunakan sebuah konflik dan bisa jadi pesan moral itu berasal dari karakter kita gitu ketika dia berbicara atau ketika dia mengalami perang pemikirannya sendiri ya. Jadi kayak di dalam hatinya, gejolak dari jiwanya itu, di situ kita bisa sampaikan pesan-pesan yang ingin kita sampaikan. 3, kalau kita misalnya menggunakan point of view first person, itu pesan moral lebih mudah disampaikan ya, karena di dalam narasi bisa, di dialog juga bisa. Tapi kalau untuk yang point of view yang ketiga, supaya tampak lebih natural pesan moralnya ini, nggak narator yang ngasih tahu gitu ya, hingga kesannya jadi kayak menggurui, itu lebih baik di dalam dialog. 4, jika teman-teman menggunakan alur yang maju mundur, usahakan tidak menumpuk-numpuk atau tidak mengulang-ulang informasi ya teman-teman. Jadi caranya misalnya kalau di masa sekarang kita itu jelaskan akibatnya, kemudian ketika mundur di masa lalu kita jelaskan penyebabnya. Oke, semoga itu bermanfaat untuk teman-teman ya. Bagi yang suka novel-novel religi romantis seperti ini dan perjuangan
dari seorang single parent. Udah gitu di sini tokoh utamanya salah satunya si Musad itu adalah seorang tentara yang bisa membuat cerita ini menjadi lebih menarik ya, bagaimana kehidupan tentara itu, dan di situ dia serunya ya kan teman-teman. Nah, bisa langsung aja pesan ke penulisnya Zen Isika. Media sosialnya aku sudah letakkan di description box, juga aku sudah letakkan juga tadi media sosial penerbitnya ya kan. Terima kasih untuk Zen Isika mengirimkan buku ini. Mohon maaf jika ada kesalahan mereview ya, dan tetap terus semangat berkarya. Ini buku keren sekali. Oke, bagi teman-teman yang setia menonton video ini sampai habis, aku ucapkan terima kasih banyak. Selamat menulis juga, semangat terus menulis walaupun banyak hambatan. Jangan jadikan itu menjadi betul-betul membuat teman-teman berhenti menulis ya. Pokoknya tetap semangat aja kayak gitu. Nah, bagi teman-teman yang suka video ini, jangan lupa like, juga komen juga, share juga, dan jangan lupa juga subscribe ya kan, juga tekan tombol loncengnya supaya nanti langsung dikasih tahu kapan lagi ada video yang baru. Tetap selalu sehat, tetap selalu semangat. See you.